Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman saya, dan dosen pengampu pengantar ekonomi saya, Ibu Rikola Dewirawa. Nama saya Leonsius, NIM saya 2110417342. Saya berasal dari kelas Manajemen 1 dari Fakultas Manajemen Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester saya, yaitu lewat dari presentasi video dan lewat secara PowerPoint. Di sini saya mengambil judul uang dan bank untuk ulangan tengah semester pengantar ekonomi saya. Sekian, terima kasih atas perkenalan saya. Mari kita memasuki materi-materi yang saya akan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu uang. Definisi uang. Definisi uang, alat uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat terima secara umum. Jadi uang ini bersifat tradisional untuk sekarang. Jadi uang ini banyak manfaatnya. Seperti menjadi alat tukar untuk secara umum di tempat umum-umum, yaitu seperti pasar, toko, dan lain-lainnya. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat terima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa dalam ilmu ekonomi modern. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Jadi, uang ini banyak manfaatnya untuk sekarang. Bisa kita gunakan untuk membeli barang, jasa-jasa, seperti tanah, baju, dan lain-lainnya. Dan juga untuk membayar hutang. Uang ini sangat diperlukan di ilmu ekonomi modern untuk sekarang, untuk masa yang sekarang. Dan kita akan memasuki yaitu sejarah uang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, sebelum ada uang, sejarah terlebih dahulu, orang-orang mencari barang-barangnya sendiri dengan secara mandiri untuk kebutuhannya sehari-hari. Jika ia lapar akan memburu, jika ingin dia membuat pakaian, dia akan membuat pakaian sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana dan mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperolehnya, itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Karena kebutuhan alam itu sangat terbatas. Jadi, untuk semua makhluk hidup itu juga terbatas. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter. Sistem barter itu seperti sistem kita menukarkan barang sesama orang secara langsung, yaitu dengan barang seperti lain-lainnya. Namun pada akhirnya banyak kesulitan yang dirasakan di sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga memerlukan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir yang sama nilainya. Sistem ini memiliki hal negatif dan hal yang kesulitan juga, karena kita tidak bisa menginginkan sesuatu barang yang kita dapatkan secara langsung, secara cepat. Karena kita harus mencari orang-orang yang lain terlebih dahulu yang mereka mempunyai barang yang kita inginkan. Karena itulah sistem barter. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar, yaitu uang. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum, generally accepted, benda-benda yang dipilih bernilai tinggi, sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran. Jadi untuk mengatasinya mereka memulainya untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk sebagai alat tukar. Benda-benda yang terima sebagai alat tukar itu adalah benda-benda yang terima oleh umum, barang-barang yang berguna dan dijual di pasar-pasar, yang bernilai tinggi, memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda merupakan kebutuhan primer sehari-hari.
seperti garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran. Itulah sejarah uang. Dan kita akan memasuki beberapa kendala sistem barter. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Karena yang tadi saya jelaskan, karena kita tidak bisa menemukan barang yang secepat itu yang kita inginkan, karena itulah sistem barter. Kita harus mencari terlebih dahulu untuk mendapatkan barang yang kita inginkan dan membutuhkan waktu lama. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Sulit, karena sesuai naluri kita akan menilai barang-barang tersebut yang kita akan tukarkan terhadap barang yang kita inginkan. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya, karena jasa ini sangat susah untuk kita tukarkan karena jasa ini sangat tinggi nilainya, atau sebaliknya pada kita. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Sulit, yang tadi saya bilang, karena itu membutuhkan waktu lama untuk mencari sesuatu barang yang kita inginkan. Inilah kendala sistem barter yang dulunya pada saat zaman-zaman tahun 1000-an. Inilah kendala sistem barter. Dan kita akan memasuki syarat-syarat uang. Syarat-syarat suatu benda dijadikan uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum. Acceptability. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Durability, kualitasnya cenderung sama. Uniformity, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Scarcity, uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Divisibility, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Stability of value. Syarat-syarat ini sangat penting untuk memenuhi jadikannya suatu benda, yaitu uang. Jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, maka uang itu akan menjadi bersifat yang resmi dan tradisional. Karena benda uang ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dijamin oleh pemerintah. Jadi yang pemerintah yang berkuasa yang mengatasi semua uang-uang tersebut. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Karena uang ini harus tahan lama supaya dia awet untuk bisa dipakai untuk ditukarkan ke orang lain juga. Dan uang harus juga mudah dibawa supaya dia mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana juga, dan mudah tanpa mengurangi nilai serta memiliki nilai cenderung stabil dari waktu ke waktu. Kita akan memasuki kriteria uang. Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada jaminan. Uang harus memiliki jaminan supaya kita bisa membuktikan kalau uang ini ada, disukai umum, karena uang ini sangat disukai orang-orang dan uang sangat dibutuhkan sekarang untuk orang-orang supaya bisa membeli barang. Nilai yang stabil supaya uang ini bisa ditukarkan secara dari uang kecil sampai uang yang besar. Mudah disimpan sama saja dengan mudah dibawa. Karena mudah disimpan juga bisa disimpan dalam kocek, celana, atau disimpan di dompet, atau bisa disimpan di tas, dan lain-lainnya. Tidak mudah rusak. Uang ini bersifat tidak mudah rusak karena uang ini memiliki kertas yang lebih berbeda, yang bersifat tradisional. Mudah dibagi karena uang ini bersifat sekertas lembar yang bisa dibagi-bagi ke orang. Karena uang ini juga bersifat kecil. Tidak terlalu kecil tapi sesuai dengan ukuran yang dibuat pada kertas uang tersebut. Supply harus elastis. Uang ini harus bersifat elastis supaya bersifat nyaman dan nyaman dipakai juga untuk membeli sesuatu barang. Kita akan memasuki fungsi uang. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar. Ya, uang sangat berguna untuk alat tukar seperti kita menukarkan barang, seperti kita membeli barang atau jasa,
dan untuk lain-lainnya. Sebagai satuan hitung, uang ini juga sebagai satuan hitung karena uang ini memiliki banyak angka dan memiliki banyak nilainya, seperti 20.000, 2.000, 1.000, 50.000, dan 100.000, dan ada lagi uang-uang tersebut sebagai penyimpan nilai. Uang sangat berguna untuk penyimpanan nilai karena nilainya sangat tinggi untuk menukarkan suatu barang. Fungsi turunan. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran yang sah untuk membeli suatu barang, uang sebagai pembayaran utang yang kita miliki dari orang lain, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang kalau kita memiliki banyak uang, kekayaan akan melimpah. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Uang juga sebagai alat pemindah kekayaan karena uang ini sangat dibutuhkan sekarang. Uang sebagai nominal pendorong kegiatan ekonomi. Uang ini sebagai pendorong kegiatan ekonomi karena sekarang uang ini sangat dibutuhkan untuk hidup. Jadi kita hidup juga memiliki sistem ekonomi. Jika sistem ekonomi kita kurang, itulah uang yang harus kita tingkatkan, seperti bekerja. Itulah artinya adalah pendorong kegiatan ekonomi. Seperti kita harus meningkatkan ekonomi kita dalam meningkatkan uang kita sebagai untuk alat tukar untuk memenuhi ekonomi dan kebutuhan sehari-hari kita. Dan kita akan memasuki jenis-jenis uang. Jenis uang dibedakan menjadi ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas. A. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas. Ya, uang kartal ini bersifat uang logam karena koin. Biasanya juga disebut dengan koin logam. Logam ini berbentuk bulat dan terbuat dari logam yang susah untuk dihancurkan dan susah untuk kita empaskan atau sebagainya, dan sangat tahan lama untuk disimpan sampai berabad-abad dan bisa menjadi satuan yang kecil tanpa mengurangi nilai. Uang giral itu juga sistem pembayaran, tapi dia lewat secara sistem mesin. Uang giral ini pembayarannya lewat sistem mesin karena uang ini dari kartu, yaitu kartu seperti kartu bank. Pasar uang. Uang merupakan pertemuan demand dan suplai dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor. Ciri-ciri pasar uang: menekankan pada pemulihan dana jangka pendek. Jadi uang ini sangat menekankan dana jangka pendek karena menjual atau memberi uang tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi tidak akan secepatnya, dan dana tersebut akan bermasuk terus kepada penjual atau pembelinya juga. Uang tersebut akan memiliki pemenuhan dana jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditekatkan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Mekanisme pasar uang juga ditekatkan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Jadi mekanisme pasar uang ini dalam dunia pasaran, dalam uang tersebut mereka memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Jadi mereka memiliki hal yang sangat seimbang untuk menerima uang tersebut untuk barang-barang tersebut yang orang-orang dari membeli barang mereka tersebut. Jadi ini juga yang dimaksud dengan dana jangka pendek, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Dan kita akan memasuki materi yaitu bank. Tadi saya sudah menjelaskan itu uang, sekarang kita akan memasuki bank. Pengertian bank secara umum. Pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang artinya banku. Dalam hal ini, arti kata banku adalah tempat operasional para bankir pada masa lalu dalam melayani nasabah mereka. Istilah banco kemudian berubah dan lebih populer dengan kata bank. Jadi, bank ini sangat dibutuhkan sebagai kewenangan untuk menghimpun uang dari dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Jadi mereka bisa meminjam modal kerja mereka dari bank dan juga bisa menghimpun dana mereka di bank dan untuk menyimpan dan menyalurkan pada di bank tersebut dan untuk juga menyalurkan kembali kepada masyarakat. Itulah bank, sistem menyimpan dan sistem menyalurkan. Dan kita juga bisa melakukan bentuk pinjaman, yaitu melakukan pinjaman kepada bank, pinjaman uang, dan pinjaman lain-lainnya untuk modal kerja dan dikembalikan secara utuh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Dan istilah bank juga ini berasal dari Italia, yaitu banco, yaitu artinya banku. Dalam hal ini arti kata banku adalah tempat operasional para bankir pada masa lalu dan melayani nasabah mereka. Bank memiliki beberapa produk jasa keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Beberapa produk utama baik bank adalah tabungan, deposito, jasa pembayaran, gaji pensiun, dan lainnya, jasa pengiriman uang transfer, jasa setoran pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya, kartu kredit, dan lain-lain. Kita bisa menabung di bank sebagai tabungan itu sebagai kita menyimpan uang dan kita menabung di situ supaya uang itu aman dan tidak, sebagai istilahnya, tidak dicuri orang atau diambil orang lain. Jadi kita menyimpan di bank itu dengan aman dan tidak terjadi apa-apa. Dan tabungan ini kita harus memiliki namanya rekening bank. Rekening bank sangat dibutuhkan saat kita menabung sesuatu uang di bank. Kalau deposito ini untuk melakukan jangka per bulan atau kita menyimpan sesuatu barang atau uang atau jasa. Dan kita akan memasuki jasa pembayaran. Jasa pembayaran ini gaji pensiun dan lain-lainnya. Jasa pembayaran kayak kita memberi kepada orang gajinya atau gaji pensiunnya dan untuk lain-lainnya. Seperti hal-hal jasa pembayaran. Jasa pengiriman uang yaitu transfer. Nah, yang saya sebut tadi yaitu rekening bank. Jadi kalau kita akan melakukan jasa pengiriman uang, yaitu yang juga disebut transfer, kita harus memiliki rekening bank untuk transfer pada orang lain, dan kita harus memiliki rekening banknya orang itu juga tersebut. Jasa setoran seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya. Jasa setoran ini seperti kita membayar lewat online atau juga bisa lewat mesin. Jasa setoran membayar tagihan listrik, telepon, air, dan lain-lainnya. Kartu kredit adalah juga bisa disebut dengan kartu ATM yang kita menarik kartu di mesin, yaitu mesin ATM untuk menarik uang. Itulah yang disebut kartu kredit yang saya jelaskan tadi. Kita akan memasuki fungsi bank secara umum. 1. Agent of trust. Kegiatan perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika ada kepercayaan trust. Trust itu juga disebut dengan percaya dari masyarakat. Jika masyarakat sudah percaya kepada bank, maka mereka tidak akan ragu untuk menitipkan dana miliknya di bank. Bank ini bersifat untuk menyimpan secara aman. Jadi dari bank ini harus meyakinkan masyarakat untuk mempercayai mereka dan mereka untuk menyimpan di bank-bank tersebut. Itulah fungsi bank secara umum. Memberitahu kepada masyarakat kalau ini akan aman dan mereka akan percaya kepada bank, maka mereka tidak ragu untuk memberikan dana miliknya di bank, yaitu uang. Agent of development.
Dalam kegiatan perekonomian ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sektor real dan sektor moneter. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Aktivitas bank menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat membuka kesempatan bagi khalayak untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan aktivitas ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Jika semua aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan memberikan dampak besar pada peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Jadi, yang dimaksud dengan agent of development yaitu kita bisa mempengaruhi satu sama lain aktivitas bank, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jadi kita bisa melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan aktivitas ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Jadi kita bisa melakukan tersebut untuk melakukan peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, supaya kita melakukannya seimbang dan secara sektor real dan sektor moneter yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain untuk aktivitas bank. 3. Agen of service. Selain mengimpun dan menyalurkan dana, bank juga memiliki jasa perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti yang disebutkan pada pengertian bank di atas. Jasa perbankan tersebut diantaranya adalah jasa pengiriman uang dan jasa pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lain. Yang saya jelaskan tadi, yaitu jasa pengiriman uang dan jasa pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lain. Jadi agen of service, kita bisa menawarkan masyarakat sesuatu barang dan jasa. Dan untuk melakukan diantaranya itu jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lain-lain. Dan kita bisa mengimpun dan menyalurkan dana di bank dari agen of service, yaitu karyawan-karyawan yang di bank. Jadi kita bisa mentransfer, mengirim uang, atau bisa jadi jasa pembayaran kita, tabungan, kartu kredit dari bank tersebut. Itulah maknanya. Jadi mereka melayani dan mereka akan mengurus tersebut untuk masyarakat dan dilakukan oleh perbankan di bank tersebut yang saya jelaskan tadi. Uang dan bank. Dan kita akan memasuki lagi tujuan bank. Secara umum, tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tujuan mereka ini untuk membuat bank, terutamanya di Indonesia, adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pertumbuhan ekonomi mereka seimbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mereka akan meningkat dan banyak untuk melakukan penyimpanan di bank untuk membantu hal-hal pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Bank Indonesia wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan demokrasi ekonomi. Pada dasarnya, kegiatan perekonomian dan pembangunan Indonesia sangat erat hubungannya dengan perbankan. Jadi jika selama ini kamu berpikir bahwa bank bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan besar-besaran, maka kamu salah besar. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 1. Bank milik negara. Misalnya, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan lain-lainnya. 2. Bank milik swasta nasional. Misalnya Bank Sentral Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Muamalat, dan Bank Permata lainnya. 3. Bank milik asing. Standard Chartered Bank, Citibank, dan lain-lain. 4. Bank campuran. Bank Sakura, Swadharma, Indo-Pacific Bank, Mitsubishi, Buana Bank, dan lain-lain. Bank sentral, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang bertanggung jawab dalam mengatur mengawasi berbagai kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang memastikan agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat meningkatkan stabilitas ekonomi. 2. Bank umum, yaitu bank yang melakukan aktivitas bisnis perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam melalui lintas pembayaran. 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang menjalankan aktivitas perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam, di mana kita tidak memberikan jasa di bidang pembayaran. Aktivitas BPR penghimpunan dana dan dana saja. Bahkan dalam dana BPR tidak boleh melakukan giro, tidak melakukan revaluta asing. Dan kita akan memasuki jenis bank berdasarkan statusnya. Maksudnya adalah ukuran kemampuan sebuah bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari segi jumlah produk modal dan kualitas pelayanan. Jenis bank ini diantaranya bank devisa, yaitu bank yang dapat bertransaksi ke luar negeri atau aktivitas lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer ke luar negeri,
travelers juga inkaso ke luar negeri. Jadi yang maksud dengan bank devisa, kalau kita ke luar negeri atau kita kemanapun, ke luar negeri kemanapun, kalau kita membawa uang asli kita dari negara kita sendiri, kita harus menukarkannya ke luar negeri dengan cara transfer ke luar negeri, ke inkaso ke luar negeri, supaya kita mendapatkan mata uang dari luar negeri, tetapi sesuai pembayaran dan kualitas nilai dari uang tersebut dan juga dari negara tersebut. Itulah yang dimaksud dengan bank devisa, bertransaksi ke luar negeri atau aktivitas lainnya. Bank non devisa yaitu bank yang memiliki hak untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa dengan wilayah operasional terbatas pada negara-negara tertentu saja. Jadi bank non devisa ini memiliki hak untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa dengan wilayah operasional terbatas pada negara tertentu saja. Jadi mereka ini bank yang sangat cuma untuk tertentu saja dan negara-negara lain-lain saja, karena sangat terbatas untuk dimanapun saja. Untuk negara lain pun sama, dan untuk negara Indonesia pun itu sama. Itulah yang disebut dengan bank non devisa. Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Bank dengan prinsip konvensional, yaitu jenis bank menggunakan metode penetapan harga sesuai tingkatan suku bunga, spread base, dan menghitung biayanya yang diperlukan fee base. Kalau bank dengan prinsip syariah, yang menerapkan aturan penyajian Islam dan penyimpanan atau kegiatan lainnya. Begitulah yang disebut dengan bank dengan prinsip konvensional dan bank dengan prinsip syariah. Sekian, terima kasih atas PowerPoint saya yang berjudul Uang dan Bank untuk ulangan tengah semester lewat video presentasi PowerPoint. Untuk pengantar ekonomi, jika ada kata yang tidak enak didengar dan salah kata, dan saya menjelaskan yang terlalu cepat, mohon maaf. Dan semoga materi-materi yang saya jelaskan semoga bisa bermanfaat untuk lain-lainnya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Terima kasih.